Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam secara daring pada hari ini. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Nanda Henatunisa, selaku moderator pada pagi kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti jalannya webinar series pada hari ini. Tidak hanya peserta Zoom meeting, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kanal YouTube channel kami. Bapak Ibu, dalam webinar series kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mengenal pemantauan alat sparring. Dengan mengangkat tema tersebut, nanti akan dipaparkan oleh narasumber terkait dengan kebijakan pemantauan sparring, lalu metode-metode pada sensor pengukuran pada kualitas air, lalu metode rekaman data dan transmisi data pengukuran alat sparring. Lalu akan dijelaskan juga mengenai pengenalan Ganesaling sebagai platform pemantauan lingkungan secara online dan real time. Dan saya juga berterima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Faiz Abimanyu, selaku Environmental Supervisor dari PT Ganesha Environmental Services, lalu juga kepada Bapak Didin Khairuddin, selaku Senior Supervisor PT Ganesha Environmental Services. Sebelum memulai pemaparan hari ini, izinkan saya untuk membacakan aturan dan rundown acara pada webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu, untuk aturan webinar ini, mic akan dimatikan oleh host sepanjang webinar. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menulis di fitur chat untuk di peserta meeting Zoom. Lalu untuk peserta di YouTube bisa melalui fitur komen dengan hashtag tanya, lalu nama Bapak Ibu, lalu pertanyaannya yang akan Bapak Ibu sampaikan. Dimohon bagi peserta untuk tidak mengirimkan chat selain pertanyaan untuk mempermudah kami dalam rekapitulasi pertanyaan. Lalu Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand untuk jika ada pertanyaan setelah pemaparan berlangsung. Baik, ini untuk rundown acaranya, yaitu opening akan bersama saya. Lalu untuk pemaparan materi, narasumbernya itu ada Bapak Faiz Abimanyu dan Bapak Didin Khairuddin. Lalu disambung dengan tanya jawab dan kesimpulan. Lalu selanjutnya akan untuk penutupan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Faiz dan Bapak Didin untuk memulai pemaparan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Faiz dan Bapak Didin, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur karena kita dapat berkumpul di webinar ini. Kita akan sharing-sharing sedikit mengenai alat pemantauan lingkungan atau sparring. Sebelumnya perkenalkan, saya Faiz Abimanyu dari Ganesha Environmental Services. Nanti saya bersama Pak Didin juga dalam sharing-sharing kali ini. Izin share screen.
Oke, baik. Pertama, hal-hal yang akan kita bahas dalam sharing-sharing kali ini, tadi mungkin sudah disebutkan sama Nanda. Pertama, kita akan membahas tentang kebijakan sparring dari KLHK. Mungkin sebelumnya, Bapak dan Ibu ada yang sudah ikut webinar dari KLHK mengenai pemerahan tentang sparring. Di sini kita hanya review-review sedikit aja terkait hal-hal dari webinar kemarin. Lalu ketika sudah kita kenal tentang kebijakan sparring dari KLHK, kita juga akan sharing-sharing terkait sensor dan bagaimana metode pengukuran dari sensor tersebut bisa membaca parameter-parameter kualitas air. Lalu setelah kita mengenal sensor, kita juga mengenal lebih lanjut tentang konfigurasi sistem sparring di lapangan. Nantinya akan seperti apa, lalu metode transmisinya seperti apa. Lalu kemudian kita membahas lagi tentang platform internal sparring. Platform ini bagaimana sistem kinerja platform internal dan kenapa sih kita butuh platform internal ini. Nah, kemudian kita langsung aja pertama tentang tantangan kebijakan sparring dari KLHK. Nah, di sini yang akan kita bahas nantinya terkait peraturan-peraturan terkait sparring, lalu nanti prinsip kerja sparring dari KLHK, lalu tahapan implementasi apabila perusahaan ketika ingin mendaftarkan sparring, lalu bagaimana mekanisme pendaftaran dari sparring itu sendiri. Nah, pertama, peraturan-peraturan terkait sparring. Peraturan-peraturan terkait sparring ini di KLHK diadakan di Permen LHK nomor P93 tahun 2018 dan juga disempurnakan pada Permen LHK P80 tahun 2019. Intinya, sparring itu sebenarnya sistem pemantauan air limbah, kualitas air limbah secara langsung, terus-menerus, dan dalam jaringan atau online. Nah, berikut ini ada tabel. Di tabel ini merupakan industri-industri yang diwajibkan untuk memasang sparring. Berikut juga dengan parameter-parameternya. Setiap industri ini akan memiliki parameter yang berbeda-beda tergantung dari air limbahnya. Contohnya seperti industri pulp kertas, dia ada pH, COD, TSS, dan debit. Lalu untuk petrokimia dasar, dia ada pH, COD, TSS, dan NH3N debit. Untuk tambang, dia hanya pH, TSS, dan debit, dan macam-macam yang lainnya akan bervariasi, tidak bisa disamakan sebenarnya. Nah, berikutnya terkait prinsip sparring dari KLHK. Kurang lebih ini gambarannya di lapangan. Yang pertama, titik sparring nanti akan dipasang di titik penaatan. Titik penaatannya sendiri biasanya sudah ada sesuai regulasi dari perusahaan tersebut, regulasi pembuangan air limbah, atau apabila banyak titik penaatan, biasanya sparring dipasang di debit air limbah terbesar. Nah, dari sensor sparring ini nantinya akan terkoneksi ke data logger. Data logger ini dia akan merekod data tersebut, menyimpan data, dan kemudian nanti akan mentransmisikannya ke server KLHK. Yang perlu jadi catatan di sini, transmisi data itu wajib langsung dari data logger ke KLHK. Tidak boleh untuk melalui server lain dahulu. Tapi diperbolehkan apabila perusahaan memiliki server lokal atau server pribadi, diperbolehkan untuk transmisi data tersebut secara paralel ke server internal pribadi industri. Jadi gambarnya seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, kemudian kita membahas terkait tahapan implementasi sparring dari KLHK. Yang pertama, yang harus dilakukan itu kita harus memilih dulu alat online yang telah lulus uji konektivitas. KLHK telah mengeluarkan surat terkait alat-alat mana saja dari vendor mana saja yang sudah lulus uji konektivitas. Lalu yang pasti, yang penting juga pemilihan spesifikasi alat online sesuai dengan peraturan. Ada di lampirannya di Permen LHK yang sudah di PES 80 tahun 2019, sesuai peruntukan untuk setiap parameter, itu ada spesifikasinya harus seperti apa. Lalu ketika sudah memilih vendor, memilih alat online, kita langsung ke instalasi dan kalibrasi. Dari pemilihan penyedia alat sparring itu,
kita instalasi sistem sparringnya dan mengkalibrasi alatnya. Kalibrasi alat sendiri ini bisa sebelum dari instalasi, kadang-kadang alat dari pabrik itu sudah dikalibrasi sebenarnya. Kalau alat baru ya, alat baru sudah dikalibrasi, maka juga nggak apa-apa sebelum instalasi. Nah, nanti di instalasi kalibrasi ini ada juga validasi. Setelah validasi, nanti setelah kita validasi, kita boleh mendaftarkan sparring kita ke KLHK. Pendaftarannya online, lalu ketika mendaftar, kita mendapatkan UID. UID itu ada ID khusus untuk perusahaan, nanti datanya langsung bisa terkirim ke server KLHK. Oke, sampai di pusat data KLHK, data-data perusahaan tersebut diolah di server, kemudian nanti akan ditampilkan pada website pusat data sparring khusus untuk setiap industri, nanti akan dapat satu laman sendiri. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk tahapan implementasi. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail terkait mekanisme pendaftaran sistem sparring tadi. Yang pertama tadi kita melaksanakan instalasi sistem sparring, lalu kalibrasi sensor atau alat, biasanya juga kalibrasi bisa sebelum instalasi atau dari pabrikan itu sudah mengkalibrasi alatnya, terutama untuk alat yang baru. Kemudian setelah kalibrasi, instalasi, kita melakukan validasi. Validasi ini dilakukan agar metode pengujian sensor telah terkonfirmasi oleh KLHK sehingga dipastikan bahwa pembacaannya itu benar. Nah, nanti apabila telah lulus validasi, maka kita boleh membuka laman pendaftaran online sparring KLHK untuk meregistrasikannya skala online. Dan apabila ternyata belum lulus validasi, masih ada yang harus diperbaiki dari performa sensor, maka kita boleh melakukan validasi ulang sampai akhirnya nanti bisa lulus dan mendaftarkan ke KLHK. Nah, untuk laman pendaftaran online di KLHK sendiri itu ada di sparring.ppkl.menlhk.go.id. Nah, ketika pendaftaran online, kita akan mengisi beberapa isian registrasi terkait data perusahaan, data kualitas air limbah, seperti apa sinyal di sana misalnya, dan data-data sensor, brosur, spesifikasi sensor, spesifikasi data logger, semua informasi terkait sparring diisi di pendaftaran online tersebut. Nanti ketika sudah lengkap semuanya, termasuk juga dengan surat lulus validasi, nanti butuh waktu beberapa hari, berdasarkan pengalaman butuh waktu beberapa hari, dan kadang-kadang juga nanti ada balasan feedback dari KLHK, apakah ada yang kurang atau yang belum sesuai, ada yang belum dilengkapi, balasan seperti itu. Nanti ketika misalnya ada yang perlu diganti surat-suratnya, terus kita langsung memperbaiki itu di laman yang tadi, laman ketika registrasi, sampai semuanya sudah oke, nanti baru KLHK akan mengeluarkan UID untuk perusahaan tersebut. Ketika sudah mendapatkan UID, barulah kita bisa mengirim data ke KLHK, dan sistem sparring akan berjalan terus ke KLHK. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman, terkait pendaftaran sistem sparring. Nah, kita sudah lumayan tahu tentang bagaimana sistem sparring di KLHK. Selanjutnya kita bisa mengenal lebih jauh tentang sensor-sensor yang menjadi syarat, membaca parameter syarat dari KLHK. Nanti kita akan bicara tentang tipe-tipe sensor, lalu sensor-sensor, kita mengetahui sensor-sensor seperti pH, COD, TSS, amoniak, dan debit yang menjadi parameter wajib di KLHK. Langsung aja. Sensor, ada dua tipe sensor yang sebenarnya tipe sensor ya. Dia ada yang single probe dan multi probe sensor. Single probe itu sensornya dia berdiri sendiri dan membaca satu parameter. Jadi parameter pH ada dalam satu probe, parameter TSS dalam satu probe, COD satu probe, sendiri-sendiri masing-masing. Setiap sensor itu memiliki kabel sendiri yang akan sampai ke data logger. Nah, kalau multi-probe sensor, dia sensor-sensor yang tadi, pH itu sudah diringkas dalam satu probe yang besar.
diringkas menjadi satu kabel, jadi nanti ke data loggernya hanya satu, udah terintegrasi menjadi satu seperti itu. Nah, untuk kelebihan kekurangannya di single prop itu tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kita dari perusahaan hanya butuh pH, TSS, debit. Nah, belilah single prop pH, TSS, debit satu-satu. Harganya relatif lebih murah. Namun, dengan satu-satu seperti itu, untuk perawatan dan kalibrasinya menjadi kurang praktis, karena harus satu-satu kan. Dan instalasi juga tidak praktis, butuh tempat yang banyak, dan terlalu banyak kabel, nanti di data logger juga banyak slot-slot yang penuh, misalnya kan kadang data logger ada yang terbatas ya. Lalu beberapa tipe juga memerlukan penerjemah data dari output voltage ke pH. Nah, ini nanti kita akan bahas kemudian, apa sih output voltage ini maksudnya. Lalu akurasi pembacanya biasanya kurang akurat karena sensor tidak memiliki acuan referensi, dia berdiri sendiri. Dia pH berdiri sendiri, nggak bisa mereferensikan datanya dengan sensor lain. Lalu untuk multiprop, kelebihannya karena udah jadi satu, terintegrasi jadi satu kabel, proses instalasi dan perawatan lebih praktis, satu kabel sensor. Lalu dia memiliki daya tahan dan akurasi lebih baik karena memiliki referensi elektroda, punya sensor referensi elektroda. Dan di multiprop ini juga biasanya sudah terinstall wiper yang bisa membersihkan secara otomatis. Dia wiper itu akan mengelilingi si sensor dari jarak jauh dan otomatis tiap waktu periode tertentu. Jadi kita bisa terjamin lah kalau itu tuh sudah bersih sensor di situnya. Kekurangannya memang harganya relatif lebih mahal. Dan dalam beberapa seri tertentu ada beberapa sensor yang mungkin tidak kita butuhkan, tapi harus ada tertanam dalam sensor tersebut gitu. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu terkait tipe sensor. Nah, lanjut kita mengenal tentang sensor pH. Sebelumnya kita harus tahu dulu pH itu apa sih? pH atau power of hydrogen itu derajat keasaman untuk menyatakan tingkat keasaman yang dimiliki suatu larutan. Sesuai dengan namanya, power of hydrogen, tingkat keasaman larutan itu ditentukan dari ion H+ atau ion hidrogen yang ada di larutan tersebut. Kalau kita lihat di chart di sini, semakin kecil nilai pH, dia semakin asam, semakin besar dia nilai semakin basah. Dan semakin asam berarti dia memiliki kadar ion hidrogen yang lebih banyak. Dan ketika pH-nya nilai pH-nya makin besar, dia bersifat semakin basah, maka ion hidrogennya semakin sedikit. Nah, bagaimana sih sensor parameter pH membaca nilai pH itu? Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu teman-teman. Sensor parameter pH itu dia membaca nilai pH dengan mengukur tegangan voltage atau voltase yang terjadi pada membran kaca pada sensor pH. Kalau kita lihat di gambar ini, ada penampakan dari sensor pH itu ada membran kaca di sini. Nah, di dalam membran kaca ini, di dalam sensor ini sudah ada internal buffer yang memiliki ion hidrogen dengan kadar tertentu. Jadi cara bacanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Si sensor membaca larutan. Nah, larutan tersebut apabila dia bersifat asam kan dia ion hidrogennya banyak. Nah, ion hidrogen yang banyak itu akan terserap atau masuk ke membran kaca tersebut ke sini. Atau kalau misalnya larutan tersebut bersifat basah, ion hidrogennya sedikit, maka ion hidrogen dari dalam akan keluar dari membran menuju ke larutan. Nah, jalan masuk dan keluarnya ion H itu kan pertukaran ion. Pertukaran ion inilah yang akan menyebabkan adanya tegangan di membran kaca pada sensor pH itu. Nah, tegangan inilah yang dikonversi menjadi nilai pH oleh sensor. Nah, tapi ada pertanyaan lagi teman-teman, kalau tegangan ini kan berarti pembacaan sensor pH tuh akan banyak faktor internal yang mempengaruhi, seperti arus deras ketika debit kencang, ya yang pasti akan menyebabkan tegangan lebih pada sensor itu kan. Nah, pada beberapa sensor, makanya dia punya reference elektrod atau elektroda pembanding. Di dalamnya itu sudah ada buffer atau elektroda yang stabil. Jadi dia tidak akan terganggu dengan faktor-faktor eksternal itu. Dia akan melengkapi jalan arus pembacaan tegangan dan meningkatkan akurasi karena dia reference dan bersifat stabil, maka juga kualitas pembacaan sensor juga akan menjadi lebih stabil. Kurang lebih
Kurang lebih seperti itulah untuk pH, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke COD. COD itu apa sih? Chemical Oxygen Demand. Nah, sesuai namanya, demand itu permintaan oksigen yang ada di larutan tersebut. Jadi dia mengindikasikan nilai oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik atau bahan pencemar yang ada di larutan tersebut. Hal ini menandakan bahwa bisa menandakan besarnya bahan organik yang terdapat pada suatu larutan, dan juga menandakan bahwa kekurangan oksigen untuk mengoksidasi senyawa tersebut. Artinya dengan nilai CO2 yang tinggi, artinya bahan pencemaran tinggi dan oksigen kurang di dalam larutan tersebut, maka juga akan berbahaya bagi makhluk hidup atau organisme yang mungkin hidup di dalam air tersebut. Kurang lebih COD seperti itu. Lalu bagaimana sensor itu membaca nilai COD? Jadi ada banyak metode untuk membaca nilai COD. Salah duanya itu bisa menggunakan COD analyzer atau pengukuran panjang gelombang. Nah, untuk metode COD analyzer, sebenarnya sistemnya memindahkan metode lab dengan ke sebuah alat online analyzer. Dia akan membaca nilai COD secara terus-menerus dan bisa di lapangan. Dia menggunakan metode dikromat sehingga memerlukan reagen. Sistematisnya seperti ini. Nanti air dari outlet buangan air limbah itu akan dipompakan ke online analyzer. Nah, dia online analyzer ini butuh waktu kurang lebih 30-60 menit sampai hasil keluar. Dan setelah hasil keluar dan setelah dianalisis, air itu akan dibuang. Nah, buangannya ini perlu diketahui, buangan ini akan menjadi limbah B3 karena telah melalui reagen, sehingga adanya kandungan reagen dari hasil buangan dari COD analyzer. Kalau untuk metode COD analyzer akan seperti itu. Lalu kemudian ada metode pengukuran panjang gelombang. Jadi panjang gelombang kan tadi COD mengukur bahan organik yang ada kebutuhan oksigen bahan organik kan, berarti ada bahan organik di larutan itu. Nah, sebagian besar bahan organik ini akan mengeluarkan cahaya ketika terkena sinar UV. Jadi sistem sensor ini akan mengeluarkan sinar UV sehingga bahan organik itu akan mengeluarkan cahaya-cahaya. Nah, cahaya yang dikeluarkan bahan organik inilah dia akan memiliki panjang gelombang tertentu tergantung kandungan dari bahan organiknya itu. Nah, panjang gelombang inilah yang akan dibaca sama si sensor. Kurang lebih pembacanya seperti gambar yang di bawah ini, Bapak Ibu teman-teman. Nah, pembacaan gelombang ini mungkin yang metode paling dikenal itu di spektrofotometri. Ada dua prinsip sebenarnya, ada prinsip UV vis dan prinsip fluorescence spektroskopi. Untuk prinsip UV vis ini, di mana ketika penyerapan cahaya, nah cahaya yang ditangkap itu struktur kimianya dan senyawa dari larutan yang dibaca itu kemudian dikaitkan dengan konsentrasi dari zat yang sesuai dengan hukum Beer-Lambert. Nah, untuk prinsip selanjutnya itu prinsip fluorescence spektroskopi. Dia kalau alat yang mempunyai prinsip ini dia sudah bisa untuk membaca spesifik tentang panjang gelombang tertentu. Jadi sudah tahu, misalnya ingin membaca COD, sudah tahu yang mana, jadi referensinya ke sana. Kemudian digabungkan dengan pembacaan dari algoritma dan hasil bacaan sensor lainnya. Jadi sensornya sudah diberi algoritma tertentu untuk membaca parameter khusus seperti bahan organik, COD, BOD. Jadi dia lebih spesifik dan lebih akurat nantinya. Kurang lebih seperti itu untuk metode pengukuran COD. Lalu kemudian kita ke sensor parameter TSS. TSS itu apa sih? TSS, Total Suspended Solid. Merupakan zat yang tersuspensi atau masih ada butiran-butiran kecil dia melayang-layang di dalam air. Nah, butiran-butiran yang melayang-layang di dalam air ini kan akan membentuk nilai kekeruhan di dalam air. Nah, lalu bagaimana sensor itu membaca nilai TSS ini? Jadi ada dua teknik scattered light atau pembacaan panjang gelombang seperti yang COD tadi. Kalau
scatter light ini dia membaca berapa banyak partikel yang ada di kandungan air tersebut. Kalau kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada lampu tersebut ketika ada partikel, lampu ini kan mengeluarkan sinar. Ketika ada partikel, sinar itu akan terpecah-pecah. Nah, pecahan cahaya inilah yang dikonversi menjadi nilai kekeruhan nantinya. Oh ya, di turbidity ini biasanya dia ada wipernya, karena dia perlu mengeluarkan sinar. Jadi kalau terhalang di sensor ini ada terhalang endapan atau apa, jadi nggak bisa, sinar tidak akan bisa. Nah, ada lampu dari sini, dia akan keluar. Kalau dia dengan adanya wiper, maka kalau ada endapan dia bisa di wipe atau bisa dibersihkan seperti itu. Nah, ini dia membaca nilai turbidity. Karena kalau membaca nilai TSS itu harus dengan gravimetri. Kan nilai TSS itu kan biasanya dalam bentuk gram ya, miligram per liter atau ppm. Kalau dengan metode seperti ini kan kita nggak tahu beratnya berapa, miligram per liternya berapa. Makanya dia harus disesuaikan dengan metode gravimetri juga. Jadi tantangannya adalah untuk mendapatkan nilai TSS harus mencari korelasi nilai TSS dengan nilai dari gravimetri. Kita bisa mengambil beberapa sampel, semakin banyak semakin baik. Jadi kita bandingkan hasil pembacaan dari sensor turbidity atau sensor yang menggunakan scattered light tadi, berapa nilainya, lalu kita bandingkan di sampel yang sama dengan ketika diuji dengan gravimetri, diuji TSS dapat berapa. Nanti akan didapat sebuah perbandingan seperti ini. Jadi ketika turbidity membaca nilai sekian, didapat nilai TSS sekian. Nah, semakin banyak sampel yang didapat akan semakin akurat nanti hasilnya. Kita butuh korelasi persamaan itu untuk mendapatkan nilai TSS dari sensor scatter light atau turbidity tadi. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk sensor selanjutnya, sensor parameter amoniak. Amoniak itu senyawa kimia, unsurnya NH3, dia biasanya bersifat baunya menyengat karena dia dari aktivitas mikroba, aktivitas bakteri yang ada di dalam air itu. Nah, untuk sensor amonia itu, jenis sensornya tuh ISE, atau Ion Selective Electrode. Dia prinsip kerjanya sama seperti sensor pH. Dia punya buffer initial di dalam membrannya. Tapi kalau yang untuk amoniak itu, dia berisikan analit amoniak dengan nilai yang diketahui. Jadi udah punya referensi sendiri, jadi tahu berapa kira-kira nilai kandungan amoniak di air ini dibandingkan dengan referensi tadi. Nah, untuk amoniak seperti itu. Lalu kemudian ada sensor debit. Nah, di debit ini tiap perusahaannya tergantung tipe pengolahan air limbahnya. Pengolahan air limbah seperti apa, dia akan punya outlet yang berbeda-beda. Ada yang di dalam pipa, ada juga atau saluran tertutup, atau juga saluran terbuka. Nah, kalau untuk saluran tertutup, biasanya yang digunakan bisa menggunakan electromagnetic flow meter atau berbentuk propeller juga. Lalu untuk saluran terbuka, dia biasanya memiliki pelimpah yang biasanya ada mistar air di pelimpah itu. Dan terintegrasi dengan alat pengukur ketinggian air. Nah, pertama kita mengenal dulu yang saluran tertutup. Kurang lebih seperti ini sistemnya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ada air yang mengalir dalam pipa. Kalau untuk electromagnetic flow meter, tegangan ketika air itu melalui pipa itu, tegangan itulah yang diukur. Tegangan itu akan mendapatkan kecepatan air itu berapa, lalu dikalikan dengan luas penampang basah yang lewat di pipa itu berapa, lalu dapatlah prinsip debit kan, Q sama dengan A kali V. V kecepatan, A luas penampang, dapatlah debitnya berapa. Nah, kalau untuk propeller, dia menggunakan propeller, dia langsung tahu kecepatan air itu berapa, dikalikan juga dengan penampang basah, didapatlah berapa nilai debitnya. Kalau di saluran tertutup seperti itu. Nah, untuk saluran terbuka, dia ada pelimpah seperti ini, teman-teman. Dia bentuknya ada yang V-notch, atau segitiga terbalik, atau berbentuk V, lalu bisa juga rektangular, persegi, atau juga ada yang trapesium, namanya polyteware. Nah, dia didesain khusus sesuai dengan yang mendesain, yang membuat pelimpah ini.
dan dia sudah didesain ketika ketinggian, kita ketahui ada mistar air di situ, ketika ketinggian air sekian, sudah tahu debitnya berapa. Sudah ada perbandingannya sendiri, persamaan antara ketinggian air dengan debit yang melalui pelimpah ini. Nah, tinggal dicari bagaimana cara pengukuran ketinggian air ini untuk di sistem sparring. Ada yang pertama dengan pressure transmitter, di mana di sini wire-nya di sini, lalu dipasang pressure transmitter. Pressure transmitter itu dia mengukur tekanan hidrostatis yang melalui air tersebut. Jadi tekanan hidrostatis itu dapat menghasilkan kedalaman air itu berapa. Kedalaman itu kan sama dengan tinggi permukaannya, sama dengan ketinggian air. Nah, ketika sudah diketahui itu berapa, nilainya ditransmisikan, dimasukkan ke persamaan wire tadi yang sudah diketahui, maka didapatlah nilainya debitnya berapa. Ya, transmitter ini bisa nanti dikoneksikan ke data logger. Lalu ada juga menggunakan ultrasonic level sensor. Dia menggunakan ultrasonic untuk mengetahui kedalaman air itu berapa, atau ketinggian permukaan air itu berapa, dan nanti hasil tingginya dimasukkan ke persamaan, lalu dapat berapa debitnya. Nah, kalau untuk debit, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini salah satu persamaan debit yang ada di pelimpah itu, contohnya ini, Y sama dengan ini, di mana nanti nilai X-nya itu nilai tinggi air. Nah, persamaan inilah yang nanti akan di-input dalam data logger untuk merubah nilai ketinggian air tersebut menjadi nilai debit, intinya berapa. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah, kita sudah bahas semua parameter-parameter wajib tentang sparring KLHK. Selanjutnya kita membahas lebih lanjut tentang konfigurasi sistem sparring di lapangan yang nanti akan dilanjutkan sama Pak Didin. Mangga Pak Didin. Oke. Baik, terima kasih Mas Rais. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Didin Herudin dari PT GES. Izinkan saya untuk sedikit sharing tentang alat sparring system. Kebetulan saya di sini akan menyampaikan konfigurasi sistem sparring untuk pemasangan di lapangan seperti apa. Baik, kita mulai. Bisa lanjut. Slide berikutnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, inilah konfigurasi sistem sparring di lapangan. Kita bisa lihat konfigurasi berdasarkan blok-blok fungsinya masing-masing. Jadi mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian beberapa udah mengenal ya apa itu data logger. Sebenarnya data logger itu prinsipnya adalah sebuah alat pencatat di mana di dalamnya itu berupa rangkaian elektronik. Ya, jadi gabungan alat elektronik sehingga terintegrasi menjadi satu sistem yang namanya data logger. Di mana fungsinya adalah untuk mencatat data inputan yang dikirim dari alat sensor, kemudian secara real time dari waktu ke waktu, kemudian diproses di dalam data logger oleh controller dan akhirnya nanti akan dikirimkan lewat media transmisi. Nah, di sini itu ada beberapa bagian pendukung sehingga data logger ini bisa berfungsi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita lihat posisi salah satu blok diagram sumber daya. Jadi semua alat elektronik itu tidak akan berfungsi atau tidak akan jalan tanpa adanya sumber daya. Di sini salah satunya mungkin sumber daya ini adalah voltase DC. Ya, bisa DC, udah atau AC, PLN yang nantinya bisa dikonversi menggunakan konverter. Kemudian di sisi kiri ini adalah sensor. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Faiz bahwa sensor itu
banyak variasinya, bisa sensor yang single probe atau bisa sensor yang multi probe. Nah, di mana inputan data logger ini sangat sensor ini sangat berperan penting bagi alat data logger ini, karena data-data yang akan diambil oleh data logger adalah data dari input sensor ini, baik nanti datanya berupa analog maupun datanya berupa digital. Kemudian dari sisi block diagram yang paling bawah, ini ada yang namanya LCT. Apa itu LCT? LCT itu adalah local crab terminal atau istilahnya konsol. Jadi konsol ini bisa berupa desktop, laptop, ataupun mobile phone. Jadi apa fungsinya sih LCT ini? LCT ini adalah untuk mengkonfigurasi atau men-setup ketika kita akan memasang data logger di lapangan. Karena masing-masing lokasi atau tempat itu parameter-parameter yang akan diukur melalui sensor itu sangat bervariasi, sehingga perlu dilakukan penyetingan atau setup oleh LCT. Ya, jadi konfigurasi, kemudian men-setup sehingga sampai semuanya bisa running. Nah, yang di sisi kanan itu adalah media transmisi. Setelah si data logger itu mendapatkan satuan, kemudian dikoneksikan ke sensor, kemudian kita konfigurasi lewat LCT. Nah, hasilnya setelah diproses lewat controller itu akan berupa output, nanti ditransmisikan lewat media transmisi. Nah, ditransmisikannya itu ke server KLHK ataupun bisa paralel ke server lokal atau platform yang lainnya. Di mana media transmisi ini itu sangat bervariatif, tergantung kondisi di lapangan nantinya. Nanti mungkin di slide yang akan selanjutnya ini saya akan sampaikan seperti apa sih media transmisi itu, kemudian sumber daya yang bisa digunakan untuk menjalankan data logger seperti apa, kemudian sensor-sensor yang seperti tadi Mas Faiz sudah sampaikan. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ya, oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan dari blok-blok yang seperti tadi sudah sampaikan. Itu ada bagian satu daya, kemudian ada data logger sebagai controller, ada media transmisi, ada terminal, dan ada sensor. Untuk yang sebelah kiri ini, yaitu adalah bagian satu daya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa data logger itu membutuhkan sumber daya. Untuk di data logger sendiri, itu dayanya adalah berupa catuan DC dari 12 volt sampai 24 volt. Nah, untuk mendapatkan satu daya 12 volt, tentunya itu sangat beragam. Karena pengalaman saya untuk pemasangan di lapangan itu tidak semua lokasi itu mempunyai sumber PLN, sehingga memerlukan sumber-sumber yang lainnya. Nah, maka itu ada alternatif atau solusi lain untuk mendapatkan satu daya. Misalkan solar panel. Solar panel itu nanti istilahnya energi matahari, nanti outputnya akan dikontrol melalui solar charger. Dia yang akan mengatur besaran untuk mencatu ke baterai. Di mana nanti pada saat siang hari, di mana optimalnya itu sinar matahari yang akan paling optimal itu hanya 5 jam yang diserap oleh solar panel nanti untuk mengisi ke baterai. Nah, nanti setelah pada saat kondisi malam, maka baterai ini akan mencatu ke data logger. Di samping solar panel sebagai solusi, misalkan kalau di daerah yang mudah atau misalkanlah contohnya di Pulau Jawa atau di Sumatera mungkin satuan PLN tersedia, sehingga kita bisa menggunakan sumber daya itu melalui input PLN. Nah, karena output PLN ini berupa catuan AC, ya, alternating current, voltage AC 220, sehingga diperlukan adalah satu alat yang namanya converter, di mana ini adalah power switching, nanti akan merubah catuan AC ke DC. Ya. Jadi kalau tadi solar panel kita harus menggunakan baterai, nah di sini kalau catuan PLN memerlukan konverter yang namanya untuk merubah dari AC ke DC.
di samping yang PLN atau solar panel tadi, dimungkinkan di tempat-tempat tertentu kita menggunakan genset. Genset ini kan bisa melakukan bahan bakar diesel, bisa menggunakan bensin, dan ada juga alternatif menggunakan bahan bakar gas. Nah, jadi dari genset ini biasanya kita karena tegangan DC itu selalu terkadang kurang stabil, sehingga diperlukan yang namanya stabilizer, sehingga output yang dihasilkannya betul-betul stabil, sehingga data logger bisa berfungsi dengan baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, itulah beberapa contoh macam-macam satu daya yang bisa dipergunakan untuk menjalankan data logger ini. Jadi di beberapa lokasi tidak menutup kemungkinan dengan tidak ada satuan PLN, sehingga kita bisa menggunakan solusi yang lain. Baik, kita lanjutkan ke yang lainnya. Nah, inputan untuk data logger itu berupa input sensor. Seperti tadi Mas Faiz yang sudah sampaikan, ada beberapa tipe sensor, ada pH, TSS, debit, atau COD, BOD, dan yang lainnya. Nah, itu ada dua macam, ada yang single probe, ada yang multi probe. Seperti yang contoh di gambar ini adalah manta, bahwa manta ini adalah multi probe. Jadi nanti outputnya itu udah berupa formatnya digital, sehingga besaran fisik dari sensor ini dirubah di manta ini, keluarannya udah digital, sehingga nanti ya si data logger tinggal memproses hasil semua pengukuran parameter-parameter dari sensor ini. Kemudian kalau seandainya misalkan kita menggunakan single probe, tentunya itu kan per parameter yang akan kita ukur. Nah, beberapa single probe itu masih untuk interface-nya itu masih menggunakan sistem analog. Nanti besaran fisik dari analog ini kita akan konversikan atau di si data loggernya sendiri itu sudah mempunyai input analog, nanti dia mau proses di dalam data logger, kemudian dia melalui controllernya data-data dari sensor itu diproses, dibaca, sehingga menghasilkan suatu hasil pengukuran. Nah, itu adalah inputan bagi data logger berupa sensor. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan juga, bahwa ketika kita mau memasang di lapangan atau misalkan men-setup, mengkonfigur suatu data logger, tentu diperlukan yang namanya konsul. Di sini kita lihat ada LCT, kemudian ada RCT. Apa itu LCT? Seperti tadi saya sampaikan, LCT adalah local craft terminal atau konsul. Kemudian di sisi lain itu ada yang namanya RCT. Apa itu RCT? RCT adalah remote control terminal. Berarti ketika kita sudah selesai men-setup atau mengkonfigur data logger di sisi lapangan, setelah kita selesai, tentunya kalau suatu saat kita akan maintenance atau misalkan ada perbaikan atau ada penambahan fitur di data logger, kita bisa memodifikasi atau mengedit apapun lewat remote, itu ya remote terminal ini, gitu kan, melalui jaringan internet. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk yang tak kalah penting daripada data logger ini adalah media transmisi. Karena apa? Karena hasil pengukuran yang kita baca dari sensor tentunya kan harus kita kirimkan ke KLHK, di mana bisa diparalel kita kirimkan juga ke server lain, atau misalkan di sini contohnya adalah platform yang punya GES adalah platformnya Ganesari, atau platform internal yang dipunyai oleh masing-masing perusahaan. Nah, jadi output dari data logger itu bisa dikirimkan melalui media transmisi. Misalkan di sini yang contohnya adalah modem. Modem tentunya memerlukan SIM card GSM. Nah, kita bisa memilih di masing-masing tempat atau lokasi, tentunya sinyal-sinyal seluler itu tidak semuanya merata ya. Mungkin sebagai contoh kan di situ kan ada Telkomsel, ada Indosat, ada Excel, ada Tri, dan yang lain-lainnya. Nah, di samping media transmisi melalui modem, nanti saya akan sampaikan media-media lain yang untuk solusi ketika data logger ini dipasang di lokasi-lokasi perusahaan-perusahaan tambang. Misalkan di daerah Kalimantan yang saya sudah pernah pasang di daerah PIB, kemudian ada di Deko atau yang lainnya ya, KPC atau yang tambang-tambang yang lainnya. Itu di daerah-daerah terpencil biasanya sinyal-sinyal GSM itu susah sekali mendapatkannya, sehingga diperlukan solusi media transmisi yang lainnya. Baik, tadi kita sudah jelaskan blok-blok diagram dan macam-macam dari
satu daya, dari transmisi, terminal, dan sensor. Untuk berikutnya, ini adalah tentang controller sendiri, tentang data logger. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, di data logger itu di depannya itu ada display. Jadi ketika kita mengkonfigur, ketika kita misalkan untuk menjalankan pertama kali data logger ini, kita bisa melihat hasil pengukuran itu di display internalnya sendiri. Kemudian di sini di atasnya itu kita lihat ada yang alarm. Apa ini alarm? Alarm ini adalah fungsinya sebagai visualisasi ketika terjadi fault. Jadi hasil pengukuran itu kita ketahui kan ada range-nya ya. Misalkan range pengukuran untuk pH, debit itu minimal misalkan dari 1 sampai 7 misalkan seperti itu. Ketika si hasil pengukuran keluar dari range-nya itu, maka secara visual alarm ini akan menyala dan kemudian berbunyi. Nah, inilah alarm sebagai awal bagi operator atau misalkan di perusahaan tersebut bisa mengetahui terjadinya suatu pengukuran yang di luar perhitungan, sehingga bisa segera untuk dilakukan perbaikan dari nilai-nilai parameter yang fault tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, prinsip data logger sebenarnya ini seperti di sini ada beberapa istilahnya bagian ya. Jadi data logger itu di sini ada kontrol bagian kontrol proses atau controller. Mungkin untuk saat ini kan banyak sekali macamnya ya untuk controller. Pada saat ini kan kita kenal adanya IoT. Jadi untuk kita menguji coba data logger itu sebenarnya kan kita bisa latihan atau dengan misalnya ada Raspberry, ada Arduino, atau ada LED dan semacam-macam yang lainnya juga. Nah, di sini data logger ini karena kita dipergunakan untuk running secara terus-menerus dan 24 jam, maka diperlukan komponen yang industrial grade, bukan komponen yang dipakai untuk istilahnya bikin pilot project. Nah, kemudian yang kedua kita lihat di sini ada port input analog dan digital. Seperti di gambar ini ada port-port yang berwarna hijau. Ini adalah port-port untuk inputan sensor, baik sensor untuk single probe maupun yang multi probe. Jadi nanti ada inputan analog, kemudian ada inputan digital. Kemudian yang ketiga, di sini kita lihat ada port komunikasi. Port komunikasi di sini, seperti kita ketahui adalah port untuk komunikasi baik ke arah konsol maupun ke media transmisi. Selanjutnya adalah nomor 4. Di sini adalah memori penyimpan. Nah, di data logger itu ada memori penyimpan atau memory card. Ya. Nah, di sini itu data-data yang kita ukur, kita juga bisa simpan di dalam memory card. Di mana ketika suatu saat misalkan terjadi, tapi jarang juga ya, misalkan kalau kita udah ada backup satu daya, minimal misalkan media transmisinya loss atau putus, maka data itu akan tersimpan di memori. Kemudian ketika nanti media transmisi udah terkoneksi kembali, data-data itu akan dikirim langsung ke server KLK atau ke server platform perusahaan atau yang lainnya, sehingga data semua hasil pengukuran itu tidak ada yang loss, karena kita ketahui bahwa kebijakan atau aturan dari KLK bahwa pengukuran ini benar-benar harus terus-menerus, datanya tidak ada yang loss. Nah, berikutnya adalah port setup konfigurasi. Nah, port setup konfigurasi ini adalah port untuk mengkonfigur data-data yang akan kita lakukan pengukuran, yaitu lewat RCT tadi dan atau RCT dari jarak jauh. Kemudian yang keenam, satu daya. Jelas satu daya itu sangat diperlukan, di mana seperti tadi saya sudah sampaikan, jenis satu daya itu ada yang solar panel, PLN, atau dari genset. Yang ketujuh adalah OS atau software aplikasi. Nah, tentunya yang namanya controller itu perlu yang namanya operating system untuk mengendalikan menjalankan kontrol proses, dan juga ada yang namanya software aplikasi, di mana aplikasi itu untuk sebagai database lah ya, untuk nanti misalkan melakukan parameter perhitungan. Jadi data-data misalkan yang diterima dari sensor, ada formula atau ada parameter di perhitungan. Nah, itu dilakukan oleh database di software aplikasi yang ada di dalam data logger ini. Kemudian berikutnya adalah display system. Nah, ini display system yang tadi saya sudah singgung
sebentar bahwa di data logger ini ada yang namanya display. Jadi hasil pengukuran itu akan langsung tertera di display ini, baik seluruh hasil pengukuran dari sensor akan terbaca atau akan ditampilkan di display ini. Di samping hasil pembacaan tentunya di sini ada waktu, karena di sini akan tahu pengukuran terjadi jam berapa, gitu kan. Kemudian di sini juga akan diketahui bahwa ini komunikasi media transmisinya kondisinya terhubung atau tidak, itu akan terlihat semua di panel display ini. Yang ke-9 yaitu alarm system. Nah, tentunya tadi yang sudah sampaikan bahwa alarm system itu adalah bagian di mana ketika ada pengukuran yang fault, tentunya alarm itu yang akan menangkap pertama kali dan akan menyala dan berbunyi, sehingga operator dari kejauhan itu akan mengetahui bahwa terjadi kesalahan sehingga dapat segera dilakukan untuk perbaikan nilai parameter tersebut. Nah, setelah tadi saya sampaikan dari ke-9 item bagian daripada data logger, nah ini saya sampaikan masalah tentang media transmisi. Jadi metode-metode yang untuk media transmisi itu sangat bervariasi. Karena kenapa mesti sebanyak ini gitu kan? Karena kita ketahui yang namanya site atau lokasi untuk pemasangan data logger atau alat apapun itu tentunya lokasinya sangat bervariasi ya. Ada yang mendapatkan sinyal GSM atau yang tidak. Apalagi mungkin GSM yang teknologinya 4G itu sebenarnya di daerah tertentu masih belum mendapatkan. Malah masih ada yang mendapatkan teknologinya 2G ya. Nah, di sini ada alternatif lain. Jadi jangan takut misalkan perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan di pedalaman itu tidak bisa melakukan pemasangan alat sparing system ini. Karena teknologi udah sangat membantu ya untuk saat ini. Jadi banyak sekali media transmisi yang bisa kita pergunakan. Contohnya misalkan ketika kita sinyal GSM jelek atau misalkan emang minim di daerah tertentu, alternatif solusi pertama sebenarnya kalau ketika sinyal itu ada 1 bar atau misalkan sangat minim, itu kita bisa menggunakan penguat atau booster ya, masih bisa dipergunakan seperti itu. Nah, atau kalau misalkan sama sekali sinyal yang nggak ada, itu kita bisa menggunakan radio. Nah, tentunya kalau radio ini kan terkadang itu masih terpengaruh oleh cuaca dan harus lokasinya itu line offset. Mungkin Bapak Ibu, mungkin apa itu line offset? Line offset itu adalah komunikasi point to point antar media transmisi radio itu tidak boleh terhalang oleh baik itu gedung ataupun pepohonan. Jadi harus benar-benar bebas atau clear, kosong ya. Tapi ini merupakan salah satu alternatif media transmisi selain daripada GSM. Di samping radio itu ada PSAT. Nah, PSAT itu mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya kalau misalnya kita mau ngambil uang di ATM. Jadi alat ATM itu kebanyakan menggunakan medianya adalah ATM PSAT ya. PSAT komunikasi ke satelit. Nah, ini sangat membantu untuk daerah-daerah misalkan di pedalaman yang nggak ada sinyal atau misalkan banyak kerumunan hutan, pohon yang tidak mungkin oleh menggunakan radio, maka bisa menggunakan PSAT karena komunikasinya langsung ke satelit. Namun mungkin kita harus berlangganan ke operator yang menjual fasilitas PSAT ini, harganya mungkin terlalu mahal. Tapi kalau misalkan itu alternatif yang tidak bisa ini lagi ya mau nggak mau, tapi sehingga perusahaan tambang atau yang akan memasang untuk pengukuran mengetahui parameter BOD, COD dan yang lainnya itu bisa menggunakan PSAT. Nah, kemudian yang lainnya juga kita ketahui teknologi sekarang baik itu telekomunikasi atau misalkan pertambangan atau misalkan migas atau oil, sekarang itu fiber optik itu udah sangat ini ya familiar ya. Nah, fiber optik pun bisa dipergunakan sebagai media alternatif untuk media transmisi gitu. Karena dia berupa berupa fisik kabel tetapi di dalamnya kan fiberglass. Dia menggunakan pancaran cahaya atau istilahnya kita ada hitungannya itu lambda ya. Dia mainnya di lambda satuan cahayanya sehingga kecepatan datanya itu sangat tinggi. Kalau pengalaman saya bahwa kalau optik itu contohnya mungkin di peralatan telekomunikasi itu bisa menyampaikan data antar pulau. Jadi dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu bisa berbentuk link menggunakan optik karena kecepatannya sangat tinggi. Ya.
Namun kembali untuk investasi awal Robotik itu lumayan cukup mahal juga, tapi berbanding dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, untuk yang lainnya, untuk media, kalau tadi kan radio, bisa itu atau modem itu kan menggunakan frekuensi radio. Nah, ada media lain sebagai alternatif untuk untuk menyampaikan atau mengirimkan data itu lewat kabel fisik, yaitu menggunakan RS485 atau RS232. Nah, apa bedanya RS23 atau 485? Kalau 485 itu hanya menggunakan 3 buah kabel ya. Ada data, ada receive, ada transmit, dan ada tegangan. Nah, bedanya kalau RS485 itu bisa menjangkau jarak sampai 1.200 meter atau 1,2 km. Ya, fisik tapi bisa jaraknya cukup jauh. Nah, kalau RS232 itu kurang lebih antara 150 sampai 200 meter. Tapi kalau misalkan si lokasi sparring yang akan dipasang emang dekat dengan lokasi ruang control room, ya tentunya kita bisa memilih RS23 atau 485. Tapi saya sarankan mungkin lebih baik 485 karena performasi atau kecepatan datanya lebih baik dibanding RS232. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan sekalian, itulah tadi beberapa media transmisi sebagai alternatif seandainya untuk bisa kita pergunakan pada saat pemasangan di lapangan, baik itu lokasi terpencil, lokasi-lokasi yang padat di Jawa, atau di tempat-tempat yang lainnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lihat di sini, ini adalah beberapa contoh sparring system yang sudah kami pasang ya. Jadi seperti dilihat di ini, di gambar nomor 1, ini adalah saya sampaikan, maaf, ini lokasinya di lokasi di daerah Tuban ya. Ini dari daerah TPPI. Ini adalah karena di sini adalah daerah kilang minyak, sehingga dibutuhkan suatu panel box yang explosion proof. Jadi tahan ledakan. Di sini kan kita lihat ya. Ini adalah explosion proof, IP-nya IP65 atau 66 ke atas. Nah, sehingga kalau terjadi apa-apa tidak menimbulkan percikan dan mengakibatkan bahaya ke kilang di sini. Nah, di sini kita lihat di dalam box ini ada beberapa bagian seperti blok diagram yang sudah saya sampaikan di slide tadi. Di sini ada data logger. Nah, ini adalah perangkat data logger ya, yang terpasang di sini sebagai contohnya. Kemudian ini yang kecil ini adalah control charger. Ini yang akan mengatur atau mengontrol catuan ke baterai. Seandainya kalau kita menggunakan solar panel atau yang lainnya. Nah, kebetulan di sini itu menggunakan catuan PLN. Jadi PLN. Nah, di sini ada power supply atau istilahnya power switching yang akan mengkonversi atau merubah dari tegangan AC ke DC. Nanti dari power switching dimasukkan ke control charger, di control charger nanti diproses. Nah, outputnya yang akan diatur untuk mengisi baterai ini. Nah, kenapa dipasang baterai tanpa solar panel? Itu karena apa? Ditakutkan kalau ini sebagai backup satuan, ketika nanti PLN suatu saat misalkan mati, sehingga beberapa saat baterai ini bisa mencatu ke data logger ini. Ya, nah ini yang di atas adalah alarm yang tadi. Jadi kalau terjadi hasil pengurangan fault atau terjadi kesalahan, alarm inilah yang akan memberikan visualisasi terjadinya kesalahan sehingga operator bisa segera untuk memperbaikinya. Kemudian di gambar 2 ini, itu dengan gambar 3, ini adalah di daerah tambang, di daerah Kalimantan. Nah, ini adalah karena mungkin untuk satuan PLN walaupun ada, tapi lokasinya jauh dari perkantoran, karena di tengah-tengah hutan atau misalkan sangat jauh, sehingga satuannya alternatifnya adalah menggunakan solar panel. Ya. Nah, justru ini jadi maintenance-nya tidak terlalu sulit ya. Ini ada solar panel, kurang lebih besarannya adalah 100 watt peak. Kemudian di panel ini karena daerahnya mungkin daerah biasa sehingga boxnya tidak menggunakan explosion proof ini. Jadi panelnya panel biasa, ini panel outdoor tapi aman misalkan kalau terjadi hujan ya. Karena ini adalah outdoor yang mudah IP65 juga. Nah, di dalamnya sama tadi, di sini ada data loggernya, ada solar chargernya, kemudian ada baterainya. Di sini tidak menggunakan seperti tadi adanya power switching karena ini cukup antara dari solar panel
ke baterai. Jadi kalau nanti untuk siang satuan data logger dari solar panel ini, kemudian kalau malam hari yang akan mencatu ke data logger adalah dari baterai ini yang dikontrol misalnya oleh solar charger. Nah, ini adalah pemasangan alarmnya. Kalau tadi di atas panel, nah ini di bawah solar panel. Nah, ini sama, nomor 2, nomor 3 tipenya sama, data logger menggunakan solar panel. Nah, ini kenapa alat sparringnya menggunakan pagar? Ya ditakutkan kalau yang di daerah tertentu itu kan ada vandalisme ya, atau misalkan ada binatang apapun sehingga bisa terhindar dari kerusakan. Nah, itu beberapa contoh ya sparring system yang sudah kami pasang di lapangan. Nah, untuk berikutnya ini hanya apa ya, beberapa pengalaman atau misalkan kita harus memasang alat sparring system di lapangan itu harus benar-benar istilahnya yang tahannya itu lama ya. Jadi bukan hanya untuk 1 hari 2 hari, tapi harus benar-benar tahan dan performasinya kuat gitu kan. Nah, ini ada beberapa saran ya atau misalkan yang pernah kami lakukan di sini untuk pemilihan komponen dari alat data logger sparring system ini. Misalkan baterai ini itu beda antara baterai yang digunakan untuk misalkan kendaraan dengan baterai yang digunakan untuk PLTS ya atau pembangkit tenaga surya ini gitu kan. Nah, di sini baterai yang digunakan adalah yang ininya deep cycle. Jadi dia yang apa dengan menggunakan tipenya VLRA atau yang gel atau yang disekat oleh fiber ya. Sehingga performasinya dan ketahanannya itu bisa lama dan menyerap dayanya dari solar panel itu cukup bagus. Dan kemudian deep cycle ini adalah maintenance free. Jadi kita tidak diribetkan dengan untuk kalau misalkan menggunakan baterai yang cair ya, suatu saat nah itu kan harus diisi harus apa. Nah, ini karena baterai kering gitu istilahnya kalau kita maintenance free atau bebas untuk maintenance ya. Jadi mungkin dalam jangka lama itu cukup menggunakan satu baterai. Tapi baterai pun sebenarnya punya lifetime ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu masih kita bisa pasang, tetapi setelah 2 tahun saya sarankan harus segera diganti dengan baterai yang baru. Nah, kemudian baterainya pun kita harus pilih sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti suatu saat ketika dipakai si baterainya itu dayanya kurang. Jadi pada saat siang menggunakan solar panel, pada saat malam hari isinya kurang gitu kan. Jadi nerima dayanya dari solar panel tidak full atau misalkan rusak atau gimana. Sehingga atau daya bebannya arusnya misalkan terlalu kecil sehingga dia daya tidak bisa maksimal. Nah, ini harus diperhatikan juga bahwa tegangan dan arus dari baterai disesuaikan dengan perhitungan solar panelnya atau solar chargernya. Nah, berikutnya adalah bagian solar cell. Sama, solar cell juga itu ada 2 ya, ada polikristalin, ada monokristalin. Nah, yang kita pilih adalah polikristalin. Kenapa kita pilih polikristalin? Karena dia efisiensi modulnya tinggi, kemudian kestabilan hasil dari penyerapan energi matahari untuk menghasilkan output tegangan itu betul-betul sangat stabil, kemudian perforasi elektrikalnya tinggi. Ya. Jadi ini sebenarnya pengalaman kami selama mendesain, memasang si solar panel sistem ini. Kemudian dari GSM itu ada bagian daripada media transmisi, kita harus perhatikan bahwa ketika di lokasi kita cek ya. Misalkan salah Telkomsel di lokasi A gitu kan. Kita bisa melihat ini coverage Telkomsel bagus nggak di daerah yang akan kita pasang gitu kan. Nah, kalau misalkan misalkan ada 1 bar, 2 bar, ini masih bisa kita lakukan menggunakan media seluler. Mungkin kalau misalkan suatu waktu takut terjadinya misalkan turun kekuatan sinyalnya, kita bisa menggunakan booster. Nah, kalau menggunakan GSM, kita juga harus perhatikan bahwa jangan sampai pulsanya atau kuotanya habis sehingga si data-data yang dibaca oleh data logger tidak bisa ditransmisikan karena modemnya bukan modemnya jalan mungkin, tapi kuotanya yang nggak ada sehingga internetnya tidak berfungsi. Makanya di sini kita harus pilih adalah yang tipenya pasca bayar sehingga itu kita bisa bayar setiap bulannya. Kalau kuota kan tergantung kuota gitu kan. Walaupun data yang dikirim itu relatif
tidak terlalu besar, tapi kan itu sangat membuat kita kalau lupa ya, kalau kita lupa nggak bayar tiba-tiba mati, tapi kalau pasca bayar kan tiap bulan, seperti itu bisa dilakukan untuk pembayarannya. Jadi untuk GSM itu pertama sinyal harus kuat, pilih metodenya apa untuk pembayaran yang pasca bayar, dan jangan lupa paket data aja juga harus diperhatikan, dan terakhir adalah teknologi yang digunakan. Ya. Jadi teknologi yang digunakan maksudnya adalah teknologi kan ada 2G, 3G, 4G. Sebenarnya alat ini karena data yang dikirimkan berupa teks ya, sehingga masih bisa menggunakan teknologi 2G atau 3G seperti itu. Tapi kalau misalkan ada 4G pun nggak masalah. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan sekalian, mungkin dari slide tadi yang sudah saya sampaikan, setidaknya bisa memberikan wawasan atau pengetahuan tentang gimana sih caranya untuk memasang sparring di lapangan, atau misalkan tiba-tiba Bapak-bapak Ibu ingin memasang nih, wah ini lokasi saya ini jauh terpencil, nggak ada sinyal GSM. Nah tadi kan sudah saya memberikan sharing knowledge bahwa jangan takut, di tempat-tempat terpencil pun kita bisa memilih media transmisi, atau misalkan satuannya nggak ada tapi kan ada solar panel, jadi kita bisa memilih dan memilah untuk memasang sparring system ini. Baik, itu mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian yang apa yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang saya kurang berkenan atau misalkan kurang baik kata-katanya. Saya juga sama masih belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan rekan bapak-bapak dan rekan sekalian. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Faiz, lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Didin atas pemaparannya terkait instalasi sistem sparring di lapangan. Nah, baik, kemudian kita lanjut lagi ke pembahasannya kita akan membahas tentang platform internal sparring. Jadi, kenapa sih kita butuh adanya platform internal? Lalu bagaimana sistemasi platform internal ini? Terus kita nanti akan menyinggung sedikit tentang early warning system, dan nanti kita berikan contoh tentang platform internal itu seperti apa gitu. Nah, mengapa butuh platform internal? Dengan adanya kebijakan sparring ini, nantinya pemantauan kualitas air limbah itu akan menjadi lebih dinamis di setiap perusahaan ya, karena data kualitas air limbahnya nanti akan ditransmisikan setiap 2 menit. Lalu KLHK itu hanya mentoleransi kualitas air di luar baku mutunya sebesar 5% dari data yang masuk setiap bulan. Nah, karena adanya kebijakan sparring ini, maka perusahaan itu harus meningkatkan pengelolaan air limbahnya agar tetap terjaga di dalam baku mutu. Makanya perlu adanya sistem yang dapat mendeteksi secara dini perilaku perubahan kualitas air limbah dan juga SOP-SOP dalam merespon potensinya terlampauinya baku mutu tersebut melalui platform nantinya terintegrasi. Platform inilah yang dinamakan platform internal. Dengan adanya platform internal nanti kita bisa evaluasi pengelolaan air limbah kita, lalu kita bisa lebih tahu, lebih mengenal perilaku tren-tren dari kualitas air buangan kita. Nantinya jadi kita bisa menjaga agar kualitas air limbah itu tidak keluar dari batas baku mutunya, karena sudah ada aware dari awal gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu terkait sistemasi platform internal sparring sendiri, ini tadi sudah sempat saya tampilkan sebelumnya. Jadi dia boleh secara paralel kita mendapatkan data sparring secara paralel, bisa melalui local server itu mentransmisi data via kabel yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Didin. Lalu bisa juga dengan platform cloud atau cloud server, platform online dan real time. Dan nanti juga bisa langsung terkoneksi ke device person in charge yang terkait pengelolaan air limbah. Jadi PIC ini bisa selalu aware, bisa tahu gimana sih perilaku kualitas air di outlet mereka gitu. Nah, dengan adanya
kita punya platform internal sparring, kita juga perlu adanya notifikasi alarm, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Didin. Jadi kita ketika si air limbahnya keluar dari batas baku mutu atau hampir keluar, kita bisa setting segimana kita akan men-setting nilai kualitas air limbahnya, maka alarm ini akan berbunyi, akan mengalert operator di lapangan, dan juga bisa sampai ke device PIC tadi, PIC terkait. Sistematikanya kurang lebih seperti ini. Kita namakan early warning system, early warning. Jadi early warning system ini nanti dapat membantu perusahaan agar lebih sigap dalam mengelola IPAL-nya dan mengetahui kondisi air limbah dan lebih efektif nantinya jadi ketika mengelola IPAL-nya. Lalu adanya alarm di lapangan dapat membantu operator untuk dapat segera melakukan tindakan perbaikan terhadap kualitas air buangan sehingga tidak sampai melewati baku mutu. Notifikasi juga bisa sampai ke device dari person in charge atau pejabat-pejabat terkait yang terkait pengelolaan air limbah. Nah, sistem notifikasi ini yang dinamakan early warning dapat dibuat berjenjang sampai warning 3. Contohnya nih, contoh sistematika ini untuk pH ya misalnya. Parameter pH dia kan di antara 6 sampai 9. Kita buat batas threshold pertama. Threshold pertama di 6,5 atau 8,5. Jadi ketika nilai kualitas air sudah mencapai 6,5 atau 8,5, akan ada alarm warning 1. Ada notifikasi masuk ke supervisor lapangan misalnya, supervisor operator yang menangani pengelolaan air limbah, dan juga mungkin bisa di-set alarm di lapangan itu berbunyi ketika dia sudah mencapai pH 6,5 atau 8,5. Nah, namun kan kadang-kadang kita nggak tahu ya apakah di lapangan ada operator atau enggak, atau mungkin supervisornya sedang tidak berempat, tidak pegang HP. Namun kualitas air limbah tidak ada perbaikan dan dia terus-menerus akan semakin memperburuk keadaannya. Bisa-bisa nanti pH turun di 6,3 atau bahkan naik ke 8,7. Nanti bisa ada warning kedua, ini tuh langsung sampai ke pejabat PIC yang di atasnya, mungkin ke section head. Jadi ketika itu mungkin sudah tahu, jadi section head bisa langsung segera sigap menyiapkan timnya untuk melakukan pengelolaan. Lalu misalnya sampai belum ada respon atau belum ada tindakan sampai dia memperburuk lagi kualitas airnya sampai 6,1 atau 8,9 sampai warning 3 hampir melewati baku mutu, mungkin bisa sampai ke head manager nantinya, sehingga head manager bisa langsung segera bergerak untuk segera melakukan pengelolaan. Nah, sistem-sistem kayak gini, sistem-sistem seperti ini yang nanti sebagai bentuk upaya ikhtiar kita agar si air limbah itu nggak akan keluar dari air limbahnya, dari baku mutu air limbahnya. Nanti kan bisa juga di pH nanti atau di TSS sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Nah, dengan sistem-sistem seperti ini akan tujuannya bisa selalu menjaga kualitas air limbah itu tetap baik seperti itu. Perlunya ada SOP gimana nanti si perusahaan harus melakukan pengelolaan air limbah ketika pH sekian atau TSS sekian, itu perlu dilakukan SOP. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari platform internal sparring yang mungkin bisa diadopsi, atau ini dari kami sendiri, ganechaling.id namanya. Kurang lebih yang ini dashboard dari platform dari salah satu titik sparring ini cuma buat percobaan aja di titik sparring. Jadi di dashboard ini kita bisa tampilkan misalnya seperti di sini location map, di mana titik sparring kita secara di peta tuh koordinat berapa, secara penampakannya di mana, lalu bisa kita namakan gambar sekitar titik penaatan sparring kita seperti apa. Lalu bisa di sini kita bisa masukkan Windows atau kotakan mengenai parameter-parameter yang menjadi acuan fokus utama. Nih, permasalahan tiap industri kan beda-beda, ada yang pH mungkin yang selalu fluktuatif atau TSS yang selalu naik turun misalnya. Bisa ini menjadi fokus acuan di sini. Lalu ada juga nih alarm. Kita pasang alarm jadi nanti ketika kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu atau mendekati batas yang telah kita tetapkan, misalkan ini dashboardnya ditampilkan di TV kantor, dia ada mungkin berubah warna merah, nyala-nyala, menandakan ada masalah di kualitas air limbah. Nah, ada alarmnya di sini, pemberitahuan di sini.
Dan dia juga akan men-summary, misalnya dalam 7 hari ini sudah berapa kali sih alarm ini berbunyi, sudah berapa kali air limbah hampir keluar dari batas baku mutu, bisa menjadi bahan evaluasi perusahaan nantinya. Lalu di sini ada nilai VBAT atau tegangan baterai yang menjadi sumber power dari sistem sparring, seperti apa, apakah turun atau kekurangan daya atau seperti apa, nanti gambarnya di sini. Kalau normal dia akan baik-baik saja, warna hijau gitu. Nah, itu bisa ditampilkan di sini. Lalu di sini ada value list, bisa ditambahkan nilai-nilai existing terkini terkait parameter-parameter yang mungkin diwajibkan di KLHK, jadi bisa tahu, oh pH-nya sekian, turbidity-nya sekian, atau TSS-nya sekian, COD-nya sekian, seperti sini. Lalu di sini bisa kita tampilkan chart, diagram seperti ini, bisa mengetahui tren perkembangan kualitas air limbah. Mungkin ketika kita bisa tahu nih di jam-jam berapa nilai-nilai pH naik atau turun melebihi baku mutu. Kita bisa lihat timeline-nya di jam berapa, tanggal berapa, kira-kira ada kejadian apa pada saat pH itu turun, dan itu nanti bisa tentunya jadi bahan evaluasi kita nantinya gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa Pak I sampaikan dan juga Pak Didi sampaikan. Mohon maaf, akan masih banyaknya kekurangan dari kami, atau mohon maaf juga atas salah-salah katanya dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin balikan ke Nanda ya. Baik Bapak Faiz dan Bapak Didin, terima kasih untuk pemaparannya. Bapak Ibu, tadi menarik sekali ya terkait pemaparan Bapak Faiz dan Bapak Didin yang disampaikan, yang sudah dijelaskan mengenai tahapan implementasi sparring, lalu perbedaan single probe dan multi probe, lalu prinsip-prinsip konfigurasi sistem sparring dan prinsip-prinsip data logger, lalu juga dijelaskan terkait dengan konfigurasi sistem alat pemantauan sparring. Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan beberapa alat sensor. Baik Bapak Ibu, di sini ada sensor yang akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu, yaitu ada Eureka Water Probes dan Proteus. Multi probes manta ini Eureka Water Probes dan Proteus ini bisa mengukur parameter sampai 12 parameter, tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Biasanya kami menggunakan tipe mantap plus 25 ini untuk mengukur parameter yaitu pH, TSS, dan debit. Lalu di sini juga ada alat sensor yang bernama Proteus, yaitu pengembangan dari produk tersebut, pengembangan dari Eureka Water Probes. Pengembangan dari probes ini kelebihannya yaitu bisa mengukur COD dan BOD. Lalu alat sensor yang biasa kami gunakan untuk Proteus ini itu tipe P35. Lalu Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan program dari kami PT GES, yaitu adalah program MF. Jadi untuk apa sih ini program MF itu? Jadi program MF ini dibuat untuk menjawab tantangan pengelolaan lingkungan yang banyak sekali dihadapi oleh perusahaan. Misalnya pemantauan lingkungan dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap peraturan pemerintah. Namun pada prakteknya seringkali dihadapkan oleh kendala-kendala seperti tingginya biaya untuk melakukan pemantauan lingkungan, kurangnya informasi terkait cara pemakaian alat sensor maupun konfigurasi sistem alat sparringnya, serta keterbatasan waktu dan staf ahli. Program ini dapat menjadi alternatif untuk perusahaan agar pemantauan lingkungannya berjalan lebih baik. Lalu partnership model ini kita ada 4 partnership model ini, yaitu ada MF1, ada MF2, ada MF3 dan MF4. Itu saya jelaskan terlebih dahulu untuk MF1. Untuk MF1 yaitu berbasis sistem rental Bapak Ibu. Jadi untuk ownership, installation, operational maintenance dan evaluation-nya akan di-provide oleh kami gitu. Untuk MF2 itu ownership-nya akan dipegang oleh perusahaan.
Lalu untuk instalasi, operation maintenance, dan evaluation-nya akan di-provide oleh kami. Lalu ada MF3. MF3 itu sama Bapak Ibu untuk ownership barangnya dipegang oleh perusahaan. Kami hanya bantu instalasi dan evaluasinya saja. Untuk MF4 kami akan bantu untuk evaluasinya saja. Untuk kami juga membuka forum Ibu untuk Ibu Bapak untuk usulan diskusi. Usulan diskusi ini bertujuan untuk membuka kesempatan perusahaan untuk sharing knowledge terkait dengan sparring, terkait dengan sistem alat pemantauan lingkungan. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi link berikut. Nanti kami akan coba atur waktu untuk diskusi lebih lanjut. Baik. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Langsung saja Bapak Ibu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari via chatroom Zoom dan YouTube. Pertanyaan pertama yaitu dari Pak Samsul Bahri dari channel YouTube. Pertanyaannya yaitu yang dimaksud industri minyak sawit ini apakah refinery saja, apakah termasuk PKS-nya? Pengolahan tandan buah sawit menjadi CPO. Mungkin Bapak Faiz bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Samsul. Mungkin bisa share langsung ke peraturannya ya, di Permen P80 tahun 2019, sebentar. Oke, ini peraturan mengenai sparring untuk minyak sawit ya, kelapa sawit. Di poin 9 ya, disebutkan bahwa industri minyak sawit adalah usaha dan atau kegiatan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau crude palm oil dan atau minyak inti sawit atau crude palm kernel oil. Jadi kalau menurut ini untuk PKS atau pabrik pengolahan tandan buah sawit itu juga diwajibkan untuk sparring. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Mbak Nanda. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Faiz. Untuk list pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Iqbal Fauzan, terkait dengan membaca debit pada pelimpah. Tadi disebutkan bahwa yang diukur adalah ketinggiannya. Apa hubungannya ketinggian dengan rumus Q, V kali A, karena rumus tersebut tidak ada ketinggiannya. Baik Bapak Faiz, silakan. Oke, mungkin saya izin share lagi ke yang presentasi tadi ya. Bentar. Nah, untuk debit, sorry. Nah, untuk debit, pertanyaan tadi terkait dengan membaca debit pada pelimpah bahwa yang diukur adalah ketinggiannya. Ya betul, kalau untuk pengukuran debit pada saluran terbuka, kita menggunakan ketinggian air karena ada pelimpahnya. Nah, untuk rumus Q sama dengan V kali A itu dipakai di saluran tertutup karena dia menggunakan pipa dan memiliki luas penampang juga. Nah, luas penampang basah itulah yang melalui air, lalu dikalikan dengan V, kecepatan air yang bisa didapat dari elektromagnetik ataupun propeller. Nah, hasil kali itulah yang menjadi nilai debit untuk saluran tertutup atau yang menggunakan pipa. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Iqbal Fauzan. Terima kasih pertanyaannya. Baik Bapak Faiz, terima kasih atas pemaparannya. Lalu lanjut saja untuk pertanyaan dari Pak Andri Taufik. Bagaimana pengukuran TSS menggunakan grafik korelasi? Apakah dapat memenuhi syarat akurasi 10% sesuai dengan Permen
LHK. Baik, Bapak Faiz. Sorry, ya. Jadi pertanyaan tadi yang mana? Pak siapa? Andri Taufik Oke, itu pertanyaan Pak Andri tentang pengukuran TSS menggunakan grafik korelasi. Jadi seharusnya ketika sudah dikorelasikan antara pengukuran turbidity dari sensor dengan TSS dari gravimetri, insya Allah hasil datanya itu cukup representatif ya, menggambarkan konsentrasi TSS-nya. Maka dari itu dari KLHK juga mengujikan uji validasi atau uji kelayakan, di mana nanti diuji hasil bacaan dari sensor itu apakah 10% dengan hasil yang sesuai metode validasinya dari KLHK ya, apakah 10% mencakup hasilnya itu sama, perbedaannya apakah 10% atau tidak. Nah, baiknya semakin banyak sampel yang dikorelasi dari sensor TSS dengan turbidity, dari sensor turbidity dengan TSS dari gravimetri, semakin banyak tuh korelasinya akan menghasilkan akurasi yang semakin akurat. Nah, perlu disampaikan di sini bahwa semua sensor TSS itu akan menggunakan metode pendekatan turbidity dan TSS seperti itu, karena untuk satuan dari TSS itu kan miligram per liter, sedangkan sensor kan tidak bisa mengukur berat ya, dia tidak ada mengukur berat endapan di situ, makanya perlu dilakukan korelasi dengan TSS yang dilakukan dengan gravimetri, karena di situ bisa diketahui berapa miligram per liter TSS larutannya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak Faiz, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan lagi Pak dari via Zoom dari Pak Kevin terkait dengan peletakan probe pada limbah harus didirect langsung oleh outlet limbah. Apakah aman tanpa adanya gangguan penunjang untuk pelindung? Jika menggunakan bangunan penunjang, apakah tidak mempengaruhi pembacaan sensor yang berlangsung secara real time? Silakan Bapak Faiz. Jadi baiknya sih ketika kita memasang sensor sparring itu perlu adanya pelindung dari pipa atau rumah sensor lah, dari pipa PVC atau yang lain. Nah, dengan adanya pelindung itu pastikan bahwa di bagian pelindung itu, di bagian sensornya itu diberi lubang-lubang kecil agar masih ada air yang masuk, air bisa masuk, tidak tertahan sama sekali. Maka masih tidak akan menghalangi pembacaan sensor secara online atau real time. Dengan adanya pelindung itu juga sensor akan menjadi lebih awet dan bisa terus membaca kualitas air limbah itu. Begitu. Oke. Oke, Bapak Faiz, mungkin satu lagi ya pertanyaan dari Zoom ini. Mohon izin terkait dengan uji validasi yang dipersyaratkan oleh KLHK, apakah G sudah melakukan uji validitas tersebut dan bisa sharing mengenai uji validitas yang sudah dilakukan. Baik, Bapak Faiz. Oh, mohon maaf, Bapak Faiz agak unstable ya? Ya, mungkin boleh diulang lagi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Gantang. Oh, dari PT Arutmin, mohon izin bertanya terkait uji validasi yang disyaratkan oleh KLHK. Apakah G sudah melakukan uji validitas tersebut dan bisa sharing nggak mengenai uji validitas yang sudah dilakukan? Oh, baik, Mbak Nanda. Jadi untuk uji validitas, kita pernah melakukan uji validitas di salah satu klien kami di Pertambangan. Jadi untuk uji validitas sendiri, kita dari klien, dia menggunakan uji validitas itu dilakukan oleh lab-lab yang ditunjuk oleh KLHK. Nah, dari klien menunjuk lab yang ditunjuk KLHK, namun kami hanya mensupervisi, jatuhnya kita tidak ikut campur dalam urusan validasi karena alat kami yang divalidasi.
Makanya kami hanya mensupervisi, ikut melihat bagaimana proses validasi itu berlangsung. Jadi untuk uji validasi itu mungkin yang lebih banyak mengetahui itu dari lab itu sendiri ya. Cuman dari lab itu dia akan mengujikan hasil sensor kita dengan metode-metode yang sudah diuji, sudah difinalkan oleh KLHK, biasanya menggunakan larutan CRM atau Certified Reference Material. Nah, bagaimana hasil pembacaan dari CRM itu dengan hasil pembacaan sensor, hasil sensor pembacaan dari CRM itu dengan hasil menggunakan uji lab. Dilihat korelasinya apakah masuk dari syaratnya KLHK itu 10% atau tidak, kurang lebih seperti itu untuk metode validasi. Oke, baik Bapak Faiz, terima kasih untuk jawabannya. Lalu untuk sesi pertanyaan jawab langsung, silakan Bapak Ibu bisa pakai fitur raise hand-nya jika ada yang mau bertanya langsung. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya langsung. Oke, jika tidak ada, ada dari Pak Kevin. Baik Pak Kevin, silakan. Tes. Ya. Ya, kalau pada umumnya prop itu mempunyai lifetime berapa lama ya? Umur dari prop biasanya. Karena kan ini pemakaiannya secara continuous, nggak seperti di lab ya. Ya itu aja, terima kasih. Oke, baik. Ini Bapak Faiz, Bapak Faiz akan menyampaikan lebih lanjut. Baik, Pak Kevin. Jadi kalau secara dari pabrikannya ya, untuk sensor itu dia punya garansi 3 tahun. Nah, memang kan dia berjalan terus-menerus, makanya dari itu kuncinya mungkin di maintenance dan kalibrasi yang rutin, jadi sehingga lifetime si sensor itu akan semakin lama gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Kevin. Oke, baik, terima kasih. Faiz. Baik, terima kasih Pak Kevin untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung? Oke, baik kalau begitu saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan ada beberapa pertanyaan ini masih berlanjut. Untuk services yang diberikan GESI, maintenance rutinnya berapa lama sekali? Jika ada kerusakan, apakah garansi? Oke, untuk service yang diberikan GESI ini, maintenance rutinnya untuk MF itu biasanya kita setahun itu maintenance rutin 4 kali mendatangi site untuk kalibrasi. Untuk sistem rental yang MF1 itu biasanya sistemnya itu sama dalam setahun 4 kali juga, cuma dalam kurun waktu misalnya 3-5 tahun gitu Pak. Namun jika ada kerusakan, apakah ada garansi? Jika kerusakan itu misalkan barangnya baru ada, terus ada mengalami kerusakan dari pabriknya, kita akan garansi. Namun kalau misalnya barangnya rusak karena kesalahan dari perusahaannya atau karena bencana alam dan lain-lain, kita tidak garansi begitu Pak. Begitu Pak Iqbal. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, baik mungkin untuk pollingnya silakan Bapak Ibu isi, sudah ada di chat, di fitur chat dari Mbak Nisa itu untuk pollingnya mohon diisi saja. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, mungkin
akhirnya kita ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Didin dan Bapak Faiz. Terima kasih banyak. Lalu untuk peserta, Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom meeting ini maupun di YouTube ini, terima kasih banyak sudah menghadiri meeting Zoom webinar pada kali ini. Mohon maaf jika dalam webinar ini masih banyak kesalahan baik pemaparannya maupun penjelasannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.